Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Hari ini aku akan bahas buku berjudul Make Time, karya Jack Knapp dan John Zeratsky. Pernah gak sih kamu merasa banyak banget hal yang harus dikerjakan sampai kamu gak punya waktu? Ditambah ada banyak sekali distraksi yang kita dapatkan, misalnya dari notifikasi di handphone. Nah, di buku ini kita akan mengetahui bagaimana kita tetap fokus meskipun banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Di buku ini ada 4 cara yang bisa kamu lakukan untuk tetap fokus melakukan hal-hal yang penting dan tetap memiliki waktu luang. Buku ini ditulis oleh Jack Knapp dan John Zeratsky. John Zeratsky ini telah bekerja selama 10 tahun di Google untuk membangun Gmail dan Google Hangout. Sementara Jack Knapp bekerja selama 15 tahun di perusahaan besar, salah satunya adalah YouTube. Jadi buku ini tidak hanya menggambarkan tentang teori atau tentang penjelasan dari penulis, tetapi juga hasil eksperimen serta pengalaman yang telah dialami oleh Jack Knapp dan John Zeratsky. Kita sering mendengar bahwa kalau kita tidak melakukan apa-apa berarti kita tidak produktif. Masyarakat modern juga menyatakan kalau menjadi produktif itu artinya kita harus mengisi setiap menitnya dengan produktivitas. Sibuk sama dengan produktif. Jadi kita pun akhirnya dituntut untuk bergegas atau mengejar orang lain agar tidak tertinggal. Misalnya, banyak di antara teman-teman kita di umur 25 tahun sudah memiliki mobil atau mencicil rumah. Wah, berarti aku juga harus melakukan ini dong. Sering sekali kita berpikir seperti itu. Atau contoh lainnya, di umur 25 tahun, teman-teman kita sudah mempersiapkan diri untuk berkuliah S2 di luar negeri. Kita merasa khawatir dan cemas bahwa diri kita pun harus mengikuti jejak seperti teman-teman kita. Selain itu, di zaman modern ini, kita lebih mudah terdistraksi oleh notifikasi di ponsel, laptop, acara di televisi, unggahan di media sosial, dan lainnya. Sebenarnya kita bisa kok mengerjakan banyak hal, tidak menundanya, dengan cara kita membatasi penggunaan handphone. Dan di buku ini dijelaskan bahwa ada 4 langkah untuk meluangkan waktu untuk hal yang penting bagi kita. Yang pertama adalah highlight. Ini berarti kita harus memiliki satu hal penting dan prioritas yang harus kita kerjakan di hari itu. Ada beberapa taktik atau cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan highlight atau sorotan. Yang pertama, kamu bisa menuliskannya. Bisa dari buku atau misalnya aplikasi dari ponsel kita. Kedua, kalau misalnya hari sebelumnya tips atau cara yang kita lakukan belum terjalankan dengan baik, kamu bisa melakukannya lagi. Nah, ini disebut dengan ground dog. Yang ketiga, susun peringkat yang paling prioritas dan pilih satu hal yang penting. Yang terakhir, kita bisa terus mendesain ulang yang tujuannya adalah untuk bisa mengetahui cara yang tepat menggunakan waktu. Langkah kedua adalah laser. Kata laser ini mungkin terdengar membingungkan ya. Jadi maksudnya, sinar laser itu akan selalu terfokus pada apa yang kita sorot. Jadi artinya bahwa ada beberapa taktik khusus yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita fokus, tidak terdistraksi dengan hal-hal lainnya. Seringnya, kita terdistraksi oleh media sosial atau notifikasi di WhatsApp. Kita juga harus mengetahui bahwa produk-produk teknologi sekarang ini sangat berkembang dan mereka pun berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Perusahaan teknologi akan selalu mendapatkan uang ketika kita menggunakan produk mereka. Jadi, kalau kita bisa mengendalikan diri atau menginginkan kendali atas tindakan kita, maka kita pun harus mendesain ulang relasi dengan teknologi. Misalnya, pertama, kamu bisa mencoba telepon yang bebas distraksi. Bisa dengan cara membuang aplikasi yang mengganggu dan membuat kita tidak fokus. Selain itu, kita juga bisa menghapus aplikasi yang memiliki banyak konten menarik dan juga tidak terbatas. Misalnya seperti Instagram, atau Twitter, atau lainnya. Kedua, keluar dari aplikasi, karena cara terbaik untuk mengalahkan distraksi adalah mempersulit aksi. Setelah kamu membuka Instagram, kamu bisa langsung melogoutnya. Ketiga, menghilangkan notifikasi. Jadi, banyaknya notifikasi membuat kamu merasa stres dan seakan-akan ponselmu atau media sosialmu berteriak meminta perhatianmu. Jadi, kita bisa menghapus atau mematikan semua notifikasi. Cara terakhir yang bisa kamu lakukan adalah tinggalkan ponselmu. Luangkan waktu untuk pergi tanpa membawa ponsel. Kamu bisa menyimpan ponsel kamu di tempat yang sulit dijangkau.
Yang ketiga, energies. Kita harus mengisi energi di tubuh kita setelah sepanjang hari berfokus mengerjakan banyak hal. Bayangkan kalau kamu memiliki baterai, ketika baterai kamu kosong, kamu mengalami keletihan. Seakan-akan kamu diperas habis-habisan dan mungkin merasa depresif. Namun, kalau misalnya kita memiliki baterai yang selalu penuh, kita akan lebih leluasa meluangkan waktu untuk mengerjakan hal-hal lainnya. Rahasia utama dari make time adalah energi. Jadi, kalau kamu punya energi, akan lebih mudah untuk memelihara fokus dan prioritas serta menghindari reaksi terhadap distraksi dan juga tuntutan dari luar. Cara yang bisa kamu lakukan untuk memperoleh energi adalah olahraga setiap hari, makan makanan yang bergizi, putus hubunganmu dengan gula, meditasi atau pergi ke hutan. Terakhir adalah reflect. Bagian ini adalah di mana kamu merenung dan merefleksikan apakah sistem atau cara yang sudah kamu lakukan berjalan dengan baik. Di langkah ini, kamu bisa memutuskan taktik mana yang ingin kamu lanjutkan dan mana yang ingin kamu perhalus atau bahkan dibuang. Dengan berjalannya waktu, kamu akan membangun sistem harianmu yang diselaraskan dengan rutinitas, otak, tubuhmu, dan juga tujuan hidupmu. Oke, sekian pembahasan buku Make Time hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan ringkasan buku Make Time karya Jack Knapp dan John Zeratsky. Semoga video ringkasan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.